Bursa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis OCBC Sekuritas Indonesia. IHSG awal pekan ditutup melemah di level 6.000 dan untuk membahas arah IHSG pekan ini, kita telah bersama Isvan Helmi, Head of Equity Research OCBC Sekuritas Indonesia. Selamat sore, Mas Isvan. Sore, Mas Ikal. Oke, Mas Isvan, ini akhirnya IHSG hari ini ditutup melemah di level 6.084. Analisis Anda, apa yang menjadi indikator utama melemahnya IHSG hari ini? Jadi memang tidak terlepas dari apa yang terjadi di bursa global. Kita tahu tadi pagi juga Hong Kong itu melemah cukup parah karena pemerintah Cina mau konsolidasi dari masalah electric vehicle, terus kemudian IPO Alibaba punya anak usaha itu sedikitnya agak terhambat, dan kita lihat memang impact ini juga merambat ke bursa-bursa Asia yang lain dan tidak terlepas Indonesia. Dan kalau kita lihat memang ini juga sebagai cerminan bahwa equity market seperti yang terjadi di Amerika ini sedang mengalami fase di mana koreksi itu imminent. Dan contohnya kita lihat bahwa minggu lalu laporan dari producer price index atau indeks harga jual dari produsen itu naik 8% year on year, di mana inflasi ini cukup menjadi suatu momok yang menakutkan di Amerika. Apakah nanti Fed akan mulai menaikkan suku bunga atau tidak? Dan ini pun kita lihat akan berlanjut di minggu ini, di mana kalau minggu lalu itu producer price index, consumer price index akan keluar Selasa besok. Jadi memang minggu ini adalah minggu yang cukup berat untuk bursa saham baik di global, di regional maupun untuk Indonesia sendiri. Cuman poin yang terpenting kita lihat adalah IHSG meskipun ditutup melemah, ini dia bikin tail bawah dan penurunan di pagi hari jauh lebih besar daripada penurunan di penutupan. Artinya ada sedikit rebound di intraday yang dimana menurut saya kita bisa rebound karena memang kita tahu bahwa data ekonomi kita harusnya lebih baik ketika relaksasi PPKM ini diberlakukan. Jadi terlepas dari isu-isu global domestik, itu jauh lebih kuat sentimennya dan mudah-mudahan ini bisa mendrive indeks dan IHSG kita mungkin bisa tetap akan bertahan di angka di atas 6.000 untuk sepekan ke depan. Oke. Jadi artinya meskipun ada sentimen penekan dari eksternal, tapi isu domestiknya internalnya juga bisa menutup itu ya, sampai akhirnya kita bisa ditutup melemah 0,16%. Tapi untuk pekan depan kira-kira gambarnya seperti apa? Apakah akan berfluktuasi atau seperti apa, Mas Isvan? Pekan depan semua akan tergantung dari data ekonomi yang keluar pekan ini. Karena yang tadi saya bilang bahwa data inflasi, kalau kita tahu harga produsen naik 8%, harusnya data inflasi nggak jauh-jauh dari itu, mungkin bisa 5%, 6%. Jadi kalau tadi data inflasinya cukup tinggi, berarti akan terjadi sell-off yang berlanjut di bursa Amerika, dan itu biasanya akan membebani pergerakan bursa Asia maupun termasuk Indonesia. Jadi memang ini minggu yang krusial, no one knows inflasi keluar seperti apa. Jadi kita tunggu hari Selasa seperti apa pengumumannya, Rabu paling nggak kita udah tahu kejelasan. Jadi ke depan mungkin saya perkirakan bahwa pergerakan indeks kalau dari sisi domestik sendiri mungkin agak sedikit ringan, tetapi sentimen-sentimen regional global inilah yang kadang-kadang uncertain dan bisa membuat indeks kita mungkin tidak maksimal kenaikannya. Jadi ke depan akan terjadi fluktuasi yang menurut saya 1-2 minggu ini fluktuasinya cukup tinggi. Oke, dengan gambaran seperti itu selama pekan depan, apa saran untuk para investor? Mereka lebih trading pendek atau hold saja atau seperti apa? Justru dengan fluktuasi yang tinggi artinya investor punya banyak sekali peluang untuk melakukan hit and run atau trading harian maupun weekly atau 2-3 harian untuk cari profit 2-3%, dan kita ganti-ganti saham bisa dengan enak, karena kita lihat beberapa saham memang bisa dibilang potensinya sudah cukup oke, dan memang potensi untuk trading sangat terbuka lebar di beberapa minggu ke depan. Jadi investor sebaiknya tidak usah terlalu khawatir dengan yang tadi saya bilang bahwa data ekonomi dan macam-macamnya, tapi setiap hari pasti kita punya peluang yang berbeda-beda dan harusnya bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek di pasar saham. Oke, saham yang menarik untuk dicermati apa saja, Mas Isvan? Mungkin yang paling menjadi highlight dari saya ini kita bisa perhatikan saham Bukalapak ya, karena Bukalapak ini di level 800-900 ini sudah menurut saya sudah bottom, dan kalau kita lihat sejak 1 bulan terakhir memang aksi jual asing hanya terjadi di 5-10 hari pertama IPO. Tetapi setelah itu investor asing mulai kembali nyicil-nyicil beli saham Bukalapak ini. Jadi memang saya lihat tekanan jual sudah mereda dan kita tinggal tunggu waktu saham Bukalapak ini bisa balik di atas 1.000 lagi. Jadi memang ini peluang yang menurut saya kalau investor bisa cermat, bisa sabar menunggu, it will be an easy gain kalau dia udah break di atas 1.000 kembali, karena asingnya udah mulai masuk di dalam. Oke, untuk saham terkait, oke, silakan. Ada yang melanjutkan, Mas Isvan? Mungkin saya lanjutkan, selain Bukalapak mungkin bisa perhatikan di beberapa saham yang
perbankan yang Oke. terkena impact right issue. Jadi memang kayak BRI, terus Bukopin, kemudian ada BTN. Jadi perusahaan-perusahaan right issue mungkin dalam jangka pendek itu akan terjadi tekanan. Kayak misalnya noise di BRI kemarin katanya ketika nanti konsolidasi dengan PNM, Pegadaian, rapor PNM Pegadaian itu masih merah. Jadi memang ini sebatas sentimen yang kita belum bisa prediksi dalam jangka panjang, tapi menurut saya dengan konsolidasi itu harusnya efek ke BRI cukup bagus. Jadi memang saham-saham yang sentimen right issue bisa dibilang ini peluang untuk trading juga bagus. Kayak BRI hari ini turun sekitar 2% kalau tidak salah, itu bisa dipakai juga untuk strategi trading jangka pendek kalau seandainya besok atau lusa dia mulai rebound. Oke, untuk saham terkait emas dan minyak ini rekomendasi Anda bagaimana di September ini, Mas Isvan? Nah, jadi kalau kita bicara sektor komoditas, memang kita tahu tadi pagi harga minyak balik di atas level $70 per barrel lagi untuk WTI-nya, karena memang kita tahu geopolitik mulai memanas. Kemarin Korea Utara sempat melakukan uji coba rudal ke Samudra Pasifik, terus kemudian beberapa negara ini belum mau mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan, dan ini memang geopolitik ini biasanya kalau makin memanas, harga minyak akan mulai kembali merangkak naik. Dan kalau untuk strategi seminggu ke depan mungkin bisa perhatikan di saham minyak dan juga emas. Ini memang beberapa komoditas masih cukup menarik, jadi untuk trading masih cukup boleh. Minyak seperti di saham Medco maupun Elsa itu masih boleh. Terus emas yang related kayak Antam, terus jangan lupa ada kita punya Merdeka Cooper, MDKA, ini juga bisa jadi peluang untuk trading di beberapa hari ke depan, dan juga United Tractors yang memang punya tambang emas juga. Oke, setelah holding ultramikro ini bagaimana prospek untuk BRI? Sebenarnya melanjutkan yang tadi saya katakan, selain holding ultramikro, BRI memang kalau kita lihat secara perbankan itu memang boleh dibilang salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi exposure ke korporasi itu untuk dari segi kredit itu memang lebih kecil dibandingkan Mandiri dan BRI. Jadi exposure dia tetap paling banyak di mikro, dan harusnya dengan holding mikro ini membuat integrasi yang cukup kuat. Jadi dari sistemnya, dari database-nya semua jadi satu, dan sehingga ini bisa ke depan kualitas asetnya juga akan lebih bagus dari BRI sendiri. Jadi menurut saya ke depan BRI kita jangan lihat jangka pendek deh, kita jangan lihat right issue, harga right issue-nya misalnya di bawah harga pasar, terus kemudian nanti PNM atau Pegadaian lapornya merah, tapi kita lihat ini adalah ekosistem ke depannya kan. Ke depannya ini BRI bisa menjadi suatu integrasi financial institution yang punya exposure ke mikro cukup besar. Jadi menurut saya pribadi, give a time like 12 month ke depan, mungkin BRI bisa balik after right issue, bisa balik ke 4.000 atau 4.500. Jadi memang bagi investor yang patience, yang sabar, harusnya bisa menunggu sampai BRI itu nanti bisa balik di atas 4.000, 4.500 untuk tahun depan harganya. Oke, untuk emiten bank yang juga fokus ke kredit mikro ini bagaimana, Mas Isvan? Memang selain BRI kita tahu ada beberapa bank yang fokus ke mikro kayak BJB, terus Bank Jatim. Cuman kalau menurut saya dari in terms of size memang mereka agak lebih kecil, tapi kalau untuk fokus sementara saya lebih prefer untuk kalau mau punya exposure ke perbankan yang punya segmentasi mikro bisa masuk lebih besar ke BRI, karena memang mau nggak mau BRI ini memang jadi salah satu bank dengan caps terbesar. Artinya ketika investor asing masuk ke Indonesia, apapun yang terjadi mereka akan beli bank terbesar dulu kayak BRI, BCA, Mandiri, dan harusnya ini tidak berpengaruh ke depan terhadap appetite investor asing terhadap bank BRI sendiri. Oke, mungkin terakhir Mas Isvan untuk prediksi IHSG besok dan juga rekomendasi saham dari Anda. Ya, kalau kita bicara IHSG mungkin besok ini adalah tren yang kritikal, di mana menurut saya harusnya bisa break balik ke 6.100. Jadi ketika kita bisa balik 6.100, maka kita akan stabil menuju 6.200 ke atas. Jadi menurut saya mudah-mudahan nanti malam dan besok malam inflasi itu terkendali di Amerika, sehingga kita bisa ngeliat IHSG mulai balik lagi break ke level di atas, terutama karena hari ini kita bikin tail bawah, di mana biasanya tail bawah itu menunjukkan bahwa selling pressure itu sudah mulai mereda dan potensi untuk rebound cukup terbuka lebar. Dan kalau untuk saham memang beberapa saham menarik seperti sudah muncul, terus kemudian ada juga Telkom dan juga BRI. Ini memang saham-saham big caps yang menurut saya bisa jadi peluang untuk trading ketika kondisi market uncertain seperti ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Isvan atas informasi serta analisisnya.